Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih melanjutkan amal-amal batin tilawah Al-Qur'an. Kita telah sampai kepada walaqad ta'annaqa, sungguh telah melakukan dengan baik ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah, fi ta'biri, di dalam mengungkapkan, an wajhil lutfi, dari sisi kelemah lembutan Allah, fi isali ma'anil kalam, di dalam menyampaikan makna-makna kalamnya, ma'a uluwi darajatihi, bersama tingginya derajat kalamnya Allah. Di dalam menyampaikan makna-makna kalam disampaikan ila fahmil insan, kepada pemahaman manusia. Ma'a kusuri rutbatihi, bersama rendahnya derajatnya manusia. Wa daraba, dan ba'dul hukama tadi telah membuat lahu, bagi insan, mathalan, perumpamaan, lam yuqassir fihi, yang tidak ada keteledoran fihi padanya, pada perumpamaan. Wadzalika, yang demikian itu, annahu, bahasanya, da'a, telah mengajak, ba'dul hukama, telah mengajak, ba'dul muluk, sebagian raja-raja, mengajak ila syariatil anbiya, kepada syariatnya para nabi alaihimussalam. Fasa'alahu, maka bertanya kepada ba'dul hukama tadi, al-maliku, raja. Raja bertanya kepada ba'dul hukama, an umurin, tentang beberapa perkara. Fa'ajabah, maka ba'dul hukama tadi menjawab pertanyaannya raja, bima, dengan jawaban, la yahtamiluhu fahmuhu, yang tidak sanggup menanggung jawabannya ba'dul hukama tadi, fahmuhu, pemahamannya raja. Jadi orang yang ahli hikmah tadi menjawab pertanyaannya raja dengan jawaban yang pemahaman raja itu enggak mampu memahaminya. Faqala al-maliku, maka raja tadi berkata, aro'aita, bagaimana pendapatmu, ma, tentang sesuatu, yakti, yang datang, bihi, dengan membawa ma, al-anbiya, para nabi. Bagaimana pendapatmu tentang sesuatu yang dibawa oleh para nabi? Idza itta'aita, ketika kamu mengaku, annahu, bahasanya apa-apa yang dibawa oleh nabi itu laisa bikalamin nas, bukanlah kalam manusia. Wa annahu, dan bahasanya apa yang dibawa oleh para nabi itu adalah kalamullah, kalam Allah. Fa kaifa yutiqun nas hamlaha, maka bagaimana mampu siapa manusia hamlaha, menanggung kalam Allah. Jadi raja tadi bertanya kepada ahli hikmah tadi, kalau yang dibawa oleh para nabi itu bukan kalam manusia, tetapi yang dibawa oleh nabi itu adalah kalam Allah, maka kenapa manusia itu mampu menanggungnya, mampu memahaminya, memahami kalam Allah, padahal kalam Allah ini derajatnya adalah sangat tinggi. Faqala al-hakim, maka ahli hikmah tadi berkata, inna ro'aina, jadi jawabannya ini dengan perumpamaan. Inna ro'aina, sesungguhnya kami memandang, annas, manusia, lama aradu, tatkala para manusia ini, mereka ini ingin, ayyufhimu, memberikan pemahaman, ba'dad dawab, kepada sebagian hewan, wat-thair, dan kepada sebagian burung, mayuridun, kepada apa yang mereka inginkan, min taqdimiha, dari memajukan hewan supaya hewan tadi itu maju, wa ta'khiriha, dan dari memundurkan hewan supaya hewan tadi mundur, wa iqbaliha, dan dari
menghadapnya hewan, wa idbariha dan dari perginya hewan. Wa ra'awud dawaba dan mereka memandang kepada hewan yaksur tamyizuha, yaksuru tidak mampu tamyizuha membedakannya hewan an fahmi kalamihim dari memahami kalam manusia, as-sondir yang mana kalam manusia tadi itu muncul anwari ukulihim dari cahaya akal-akal mereka, ma'ahusnihi bersama bagusnya kalam manusia, wa tartibihi dan teraturnya tertibnya kalam manusia, wa badi'i dan keindahan nadmihi susunannya kalam manusia. Fanazalu maka mereka para manusia itu turun ila darajati tamyizil bahaim kepada derajatnya pemahaman binatang-binatang. Jadi ahli hikmah tadi menjawab pertanyaannya raja dengan perumpamaan. Katanya ahli hikmah tadi, ketika manusia itu ingin memberikan pemahaman kepada sebagian hewan atau burung, supaya sebagian hewan atau burung tadi itu maju atau mundur, atau datang atau supaya pergi, maka mereka harus turun kepada derajat pemahaman yang pemahaman tadi itu bisa dipahami oleh yang suara-suara atau kalam tadi bisa dipahami oleh para binatang tadi. Misalnya kita ingin memberikan pemahaman kepada ayam bahwasannya makanannya itu sudah ada, sudah siap. Ayo para ayam, ayo kumpul makan-makan. Tetapi kalau kita masih dengan kalam kita, dengan ucapan kita, maka para ayam tadi itu enggak akan dapat memahami maksud kita. Nah, ketika kita turun kepada derajat pemahamannya ayam, baru kalam kita tadi itu bisa dipahami oleh para ayam, yaitu dengan kita turun kepada derajat mengatakan kur kur kur, maka ayam tadi akan segera datang untuk memakan makanan. Karena ayam tadi bisa memahami makna yang terkandung di dalam ucapan kur-kur, yaitu maknanya adalah ayo makan, makanannya sudah ada. Begitu juga kalau seandainya Allah menampakkan kalamnya yang sebenarnya, yang hakikatnya kalamnya Allah, maka manusia tidak akan bisa atau tidak akan mampu memahami kalamnya Allah. Nah, termasuk kelembutan Allah terhadap makhluknya itu adalah Allah menurunkan derajat kalamnya kepada derajat yang bisa dipahami oleh manusia. Wa ausalu dan para manusia tadi menyampaikan maqasidahum tujuan-tujuan mereka ila bawatinil bahaim ila bawatinil bahaim kepada pemahaman-pemahaman hewan. Para manusia tadi menyampaikan tujuan-tujuan mereka bi aswatin dengan suara-suara yad'unaha yang mereka buat suara tadi laiqatin suara yang layak biha dengan hewan tadi. Jadi manusia tadi di dalam menyampaikan tujuan-tujuan mereka kepada hewan tadi, manusia tadi menurunkan derajat kalamnya dengan suara-suara yang suara tadi bisa dipahami oleh hewan tadi. Minan nakri yaitu daripada meniup sesuatu, wasofir atau bersiul, wal aswatil qoribati dan suara-suara yang mendekati, yang menyamai min aswatiha suara-suaranya hewan tadi, allati tutiku hamlaha yang mana hewan tadi itu mampu hamlaha memahami suara-suara tadi. Wa kadzalikan nas begitu juga manusia ya'jizun mereka enggak mampu an hamlil kalamillah daripada menanggung kalam Allah. Bikunhihi dengan hakikatnya kalam Allah, wa kamali sifatihi dan gak mampu menanggung kesempurnaan sifat-sifatnya Allah.
Fasaru sehingga menjadilah mereka manusia bima dengan sesuatu tawaddu'u yang mereka buat bainahum antara mereka minal aswad dari suara-suara allati yang sami'u mereka mendengar biha dengan suara-suara tadi al-hikmata hikmah itu kasautin nakri seperti suara tiupan wassafir dan suara siulan alladzi yang sami'at telah mendengar bihi dengan suara tadi ad-dawabu hewan minan nas dari manusia. Jadi ketika manusia tadi mendengar suara-suara yang biasa mereka dengar antara mereka, maka manusia tadi akan bisa memahami sebagaimana hewan tadi bisa memahami ucapan manusia dengan suara-suara yang mereka biasa mendengarnya seperti siulan, tiupan, dan yang lain-lainnya. Walam yamna dan tidak akan mencegah dzalika hal itu, yaitu menurunkan derajat pemahaman tadi, itu enggak akan mencegah ma'anil hikmah, yaitu akan makna-makna hikmah al-makhbu'ati yang terkandung fitil kasifat pada sifat-sifat tersebut. Jadi menurunkan derajat pemahaman tadi itu tidak akan mencegah dari makna-makna hikmah yang terkandung dari sifat-sifat tersebut. Jadi kita mengatakan kur-kur kepada ayam, kur-kur kepada ayam, itu tidak akan mencegah makna hikmah yang terkandung di dalam ucapan kur, yaitu ayam tadi tetap bisa memahami bahwasannya di balik ucapan kur itu adalah panggilan, bahwasannya maknanya adalah memanggil bahwasannya ayo makan, ayo makan. Begitu juga ketika Allah menurunkan derajat kalamnya kepada derajat pemahaman manusia, maka manusia tadi akan bisa memahami pesan-pesan Allah melalui kalamnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebenarnya bukan kalam Allah yang hakikat, tetapi Allah menurunkan derajat kalamnya yang sesungguhnya kepada pemahaman manusia, yaitu dengan Al-Quran. Supaya kenapa? Supaya pesan-pesan Allah itu bisa dipahami oleh manusia, yaitu dengan bahasa yang bisa dipahami oleh manusia, yaitu Al-Quran. Min dari an syarufal kalam. An bahasanya asyarufa yang mulia itu adalah al-kalam, itu adalah kalam, ay al-aswat suara-suara li syarafiha karena kemuliaannya hikmah, wa udhima dan diagungkan apa kalam itu li ta'zimiha karena mengagungkan hikmah. Fakana saut dan adalah suara lil hikmah bagi hikmah itu adalah jasadan wa maskanan. Jadi suara bagi hikmah itu adalah jasad dan tempat. Wal hikmah sementara hikmah lisod bagi suara itu bagaikan nafsan wa ruhan bagaikan jiwa dan ruh. Jadi suara bagi hikmah itu bagaikan jasad dan tempat, sementara hikmah bagi suara itu bagaikan nafsan, jiwa, waruhan, dan ruh. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.